Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan memberikan waktu dan kesempatan untuk kami boleh duduk diam untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang terus Engkau gaungkan kepada setiap kami sebagai satu cara Tuhan untuk memelihara iman percaya kami dan memberikan kami suatu peneguhan surgawi bagi kami semua orang percaya dalam menjalani kehidupan yang tidak pasti ini bersama-sama dengan Tuhan. Kiranya Engkau yang sertai kami semua yang ada di sini untuk bisa fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah hanya suara Tuhanlah yang boleh didengar dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, mari kita bersama-sama untuk membuka Alkitab kita. Terambil dari 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-22. 1 Petrus 3 ayatnya yang ke-22 saya akan bacakan. Yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat kita tetap mau bertahan melayani Tuhan di gereja ataupun di komunitas kita saat kita menghadapi situasi yang sulit, atau sebaliknya, apa yang membuat kita mau melayani Tuhan? Kita akan menjawab, tentu memenangkan jiwa. Oh, tentu juga memperluas gereja sebagai wujud kerajaan Allah. Atau ada yang bilang, saya itu mengasihi domba-domba Yesus, itu kenapa saya mau melayaninya. Itu kenapa saya mau bertahan sebagai hamba yang melayaninya. Itu kenapa saya mau terus jadi orang Kristen. Kita mungkin peka terhadap kebutuhan orang lain. Dan itu memanglah motif yang baik dalam mengikut Kristus, Bapak Ibu Saudara. Hal itu diperlukan untuk menjadi pelayannya. Tetapi itu tidak cukup, Bapak Ibu Saudara. Sebab jika fokus kita hanyalah pada sesama manusia yang kita layani, kita itu bisa dikendalikan oleh sebuah ambisi untuk bisa dihargai, untuk bisa dicintai. Dan ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, padahal kita sedang sangat menginginkannya, maka muncullah kekecewaan demi kekecewaan sebagai para hamba Kristus. Lalu keluarlah perkataan, nggak ada artinya hidup bagi Kristus yang menang atas dosa. Katanya saya dimenangkan lewat kemenangannya, tetapi nggak ada artinya jadi hamba yang dimenangkan tuh. Nggak ada artinya kerelaanku menjadi hamba yang mau melayaninya. Udah berkorban ini itu, toh aku nggak dapat apa-apa. Jadi Bapak Ibu Saudara, di mana sih sebetulnya letak indahnya kemenangan Kristus bagi setiap kita? Di mana letak indahnya kemenangan Kristus bagi kita? Saya harus mengatakan bahwa indahnya kemenangan Kristus bagi kita hanya bisa kita temukan kalau kita betul-betul menerima Kristus di dalam hati kita. Kita bisa temukan itu kalau kita betul-betul menerima Kristus di dalam hati kita. Itu mestinya jadi alasan utama kita untuk bisa hidup sebagai para hambanya. Mari Bapak Ibu, jaga itu di hati kita. Apapun kondisinya dan apapun resikonya. Bapak Ibu Saudara, seorang misionaris yang bernama Amy Carmichael, itu dia menghadapi banyak tantangan
dalam perjalanan misinya. Bahkan bukan cuma tantangan dari sekitar ladang misinya saja yang mesti dia hadapi. Dia waktu itu mesti menghadapi penyakit saraf yang sudah lama yang membuat dia menderita. Ketika dia masuk ke ladang misinya, yaitu misinya di India, dia mesti menghadapi sebuah ancaman politik, sistem kasta di India, bahkan yang buat asing buat dia, cuacanya juga sangat ekstrim bagi Amy, penyakit fisik yang dideritanya, rekan kerjanya yang tidak sehati, belum lagi masalah keuangan, tetapi dia tetap teguh menjalani pelayanannya dan makin banyak jumlah anak yang datang kepadanya. Selama lebih dari 5 dekade, Amy ini terus menyelamatkan kurang lebih dari 1.000 anak di India. Yaitu anak-anak itu diselamatkan dari praktek persembahan di kuil-kuil. Pelayanannya sangat berkembang dan ketika ada orang yang ingin bergabung dengan timnya, dia berkata, "Jangan datang bergabung kecuali engkau dapat mengatakan kepada Tuhan dan kepada kami bahwa saliblah yang memikatmu." Mungkin bagi sebagian orang, kemenangan pelayanannya adalah pada ribuan anak yang berhasil diselamatkan. Tetapi bagi Amy, kemenangannya sudah terjadi oleh Kristus lewat karya salibnya. Maka motif pelayanan kita mesti karena bersyukur atas anugerah kemenangan Yesus. Harusnya motifnya seperti itu. Jangan karena ada keinginan yang lain. Jangan karena ini, jangan karena itu. Karena bagi orang-orang yang betul-betul dimenangkan, maka Yesus Kristus saja itu sudah cukup baginya. Dan saya harap itu juga menjadi isi hati kita, Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus itu sudah cukup bagiku. Yesus sudah cukup bagiku. Bapak Ibu Saudara, sangatlah penting supaya dalam tanggung jawab kita sebagai hamba yang mengikuti Kristus, kita tidak mudah kecewa oleh tantangan dunia. Karena apa? Kristus sudah cukup bagi kita. Yesus itu sudah cukup, anugerahnya itu sudah lebih dari cukup. Itulah yang hendaknya dinyatakan Petrus ketika dia menulis surat ini. Kita mesti menguduskan Kristus di dalam hati kita, di dalam setiap tanggung jawab kita. Petrus berkata di ayatnya ke-14 bahwa sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti dan janganlah gentar. Dan di ayat yang ke-15 dia menegaskan, tetapi kuduskanlah Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada setiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Bapak Ibu Saudara, perhatikan kata kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Bicara soal memeriksa hati kita, apakah masih Yesuslah yang kita inginkan? Masihkah Yesus yang kita inginkan? Jadi motif kita melakukan perintah Injil mestinya karena bersyukur atas kemenangan Yesus. Masih Yesuskah yang menguasai hati kita? Masih Yesuskah yang menguasai hatimu? Masih Yesuskah alasan kita hidup sebagai orang-orang yang Yesus sudah menangkan ketika Yesus melawan dosa?
Apakah di hati kita, Yesus sudah cukup bagiku? Dan ini penting Bapak Ibu Saudara, supaya dalam tanggung jawab kita sebagai hamba yang mengikut Kristus, kita tidak cari kemenangan dunia ini, supaya kita tetap berfokus pada kemenangan Kristus yang sudah menang atas kuasa maut dan dimuliakan dengan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Dan itulah yang akan menguatkan kita sebagai pengikutnya. Dengan begitulah pun kita tidak akan menjadi mudah kecewa oleh tantangan dunia ketika kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Banyak orang Kristen hidup dalam ilusi waktu mengikut Kristus. Mereka berpikir kalau menghambakan diri sama Tuhan dengan seluruh hidupnya, dia akan lancar-lancar saja di dunia ini. Padahal kenyataannya nggak begitu kan. Kita udah mesti menghadapi masalah pribadi kita, masalah keluarga kita. Kita harus memenuhi tuntutan hidup kita. Malah disuruh hidup serupa Kristus yang pasti gak akan disukai oleh sama dunia ini. Udah pasti hidup kita gak nyaman. Belum lagi mungkin ada persekusi yang mesti kita hadapi waktu ngikutin. Mau Yesus di tempat kerja, mau di lingkungan masyarakat kita. Kita seolah-olah akan hidup dalam ilusi kalau berpikir jadi orang Kristen yang baik maka hidup kita juga akan baik-baik saja. Kayak orang yang lagi mimpi di siang bolong tuh. Begitulah orang-orang yang mikirnya jadi Kristen itu nyaman-nyaman wae. Jangan cari kenyamanan dalam tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Karena kemenangan Kristus sendiri itu bukan untuk kenyamanan duniawi. Tuhan yang kita layani pun gak hidup nyaman waktu dia melakukannya tugas di dunia ini. Dia gak kucuk-kucuk dateng, udah habis gitu naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah. Perhatikan, dia menghadapi banyak masalah. Dia menghadapi banyak problem dan banyak cobaan yang bisa saja menyesatkannya sebagai manusia. Tapi dia berhasil, tapi dia menang, dia dimuliakan, dia duduk di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu Saudara, sebelumnya mari kita memahami apa yang dimaksud dalam duduk di sebelah kanan Allah. Apakah frasa sebelah kanan Allah mendeskripsikan suatu tempat tertentu di sorga? Sebagian orang itu berpendapat demikian. Namun gambaran itu tidak dapat disimpulkan secara pasti. Yang jelas ketika kita membicarakan tentang duduk di sebelah kanan Allah, kita sedang diberitahukan dengan gambaran yang seharusnya manusia dapat pahami, bahwa Kristus itu ditinggikan di atas segala kuasa. Dan dalam kondisi Yesus duduk di sebelah kanan Allah, itu bisa dipahami juga bahwa dia adalah anak Allah. Ia telah menerima segalanya yang mencakup kuasa di surga dan di bumi. Ia memperoleh suatu kemuliaan yang jauh melampaui kemuliaan segala ciptaan. Sebagaimana dikatakan dalam bagian yang lain di Alkitab, bahwa segala lutut akan bersujud dan segala lidah itu akan mengakui bahwa Dia adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak Ibu Saudara, jadi penderitaan tidak menghalangi Yesus Kristus untuk menjalankan karya dan kesaksiannya. Penderitaan tidak menghalangi pandangannya tertuju pada rencana Allah, yaitu kemuliaan Bapa itu mesti dinyatakan di dunia ini. Dan sebagai manusia, Yesus menghadapi penderitaan sebagai caranya bersaksi, bukan?
Di dalam penderitaan Yesus menjalani hidup ini, dia rela dibuat menderita. Tetapi justru lewat itu dia bersaksi bahwa kejahatan itu bisa dikalahkan kok. Tanpa harus dibalas dengan kejahatan. Dan lewat penderitaan dia bersaksi. Dia bersaksi tentang Injil yang dia hendak beritakan, yaitu dirinya sendiri. Bahwa kejahatan bisa ditaklukkan dengan kasih. Sehingga kita bisa dimenangkan oleh kasih-Nya. Padahal kita dahulu adalah orang-orang yang dibelenggu oleh kejahatan. Maka atas kekuasaannya dan atas kerendahan hatinya itu, dia layak menjadi perantara antara manusia dan Allah. Dan itulah kemenangan yang dia anugerahkan kepada setiap kita, Bapak Ibu Saudara. Bahwa penderitaan sebesar apapun, bahkan kalaupun harus mati, tidak akan berarti apapun buat kita. Karena di hadapan Allah kita memiliki perantara yang menang menghadapi segala penderitaan dan membela kita di hadapan tahta Bapa. Sehingga kita tidak perlu bercabang hati, kita tidak perlu lagi ragu melakukan kehendak-Nya. Dia sudah menyediakan segalanya buat kita, bahkan kemenangan dari tuduhan dosa. Jangan lagi ragu untuk percaya sama janji dan perkataan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Karena segala kuasa di bumi dan di surga ada di dalam tangan-Nya. Bapak Ibu Saudara, semasa perang Saudara Amerika Serikat, meletuslah sebuah pertempuran yang sangat sengit. Virginia Barat. Di pusat kota itu tinggallah seorang wanita yang sudah tua. Dan pada suatu pagi, beberapa tentara musuh itu menggedor pintu rumah wanita tersebut dan menuntut agar mereka itu disediakan sarapan pagi atau makanan pagi. Nah, ia kemudian mengajak mereka masuk dan berkata bahwa ia akan menyiapkan sesuatu bagi mereka. Ketika makanan sudah siap, ia berkata, saya biasa membaca Alkitab dan berdoa sebelum makan pagi. Saya harap kalian tidak keberatan mengikuti kebiasaan saya. Nah, mereka habis itu ya udah oke, mereka setuju. Kemudian ia mengambil Alkitabnya, membukanya secara acak dan mulai membaca. Yang dibuka adalah Mazmur 27 ayatnya yang pertama. Di situ tertulis, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Ia membacanya terus hingga ayat terakhir, ayat yang ke-14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Setelah selesai membacanya, ia berkata, marilah kita berdoa. Ketika ia sedang berdoa, ia mendengar suara para tentara itu mondar-mandir di dalam ruangan rumahnya. Pada saat ia berkata, amin, dan ia mengangkat kepalanya, ternyata para tentara itu sudah pergi dari situ. Bapak Ibu Saudara, perhatikan bagaimana wanita itu menyikapi situasinya dengan berdoa. Dia merenungkan firman dan berdoa bukan karena sekedar dia sedang terancam, tetapi karena memang dia biasa melakukan hal itu. Dia tidak menganggap itu adalah sebagai rutinitas kosong, sehingga sekalipun kondisi buruk itu terjadi, perbuatan dan pandangannya tetap dia arahkan kepada Yesus. Dan tiba-tiba ketika situasi buruk datang, dia tetap melakukan hal itu. Dia tidak lebih takut dengan kekuatan para serdadu itu. Yang dia kagumi tetap kuasanya Tuhan. Maka dia mau tetap memandang Tuhan. Tetapi perhatikan, kita jangan
berfokus kepada keajaiban Tuhan untuk wanita itu. Karena itu adalah bagiannya Tuhan. Tapi perhatikanlah bahwa kita memang tidak bisa memilih kapan kesulitan atau penderitaan akan datang. Tetapi kita bisa memilih apakah kita mau memandang Yesus yang berkuasa atas segala ciptaannya, atau mencari jalan kita sendiri dan merasa ingin mandiri. Ketika kita tidak berdaya dalam pergumulan hidup, dalam bencana, dalam kekecewaan karena kesalahan orang lain, dan kita merasa tidak kuat, merasa terpinggirkan, merasa terbuang, ada kuasanya yang besar yang akan terus menjangkau kita. Dan percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa sampai sekarang pun Yesus terus mengerjakan kuasanya itu bagi setiap kita. Supaya kemenangan yang sudah Yesus menangkan itu terus menjadi bagian kita. Bapak Ibu Saudara, Kristus sudah menang. Dan kitalah yang Dia menangkan. Tetapi ingatlah, bukan berarti kita enggak punya pergumulan. Jangan pikir kita akan hidup nyaman-nyaman saja. Jadi tentu kita justru menghadapi ekstra pergumulan. Tetapi kabar baiknya adalah Yesus yang sudah memenangkan kita, Dia menjamin kita bahwa gak ada yang sanggup memisahkan kita darinya. Dia akan terus memegang dan mencari kita. Bahkan Dia akan datang kembali untuk kita. Orang-orang yang Dia menangkan dan Dia kasihi. Jadi Bapak Ibu Saudara, sebagai orang Kristen, ingatlah Bapak Ibu Saudara, kita itu adalah orang-orang yang dimenangkan dari perbudakan dosa. Dan kita ini menjadi hambanya Kristus. Itu terjadi bukan karena kita sanggup, bukan. Dan bisa menjalani tanggung jawab sebagai orang Kristen. Tetapi itu justru bagian Kristus yang sudah dikerjakan untuk setiap kita. Karena kuasanya Dia menganugerahkan kita kemenangan dari perbudakan dosa. Dan oleh kuasanya Dia mengaruniakan jalan masuk ke hadapan tahta Bapa. Sehingga ada tempat bagi kita nantinya di kerajaan Allah. Maka sekarang lakukanlah bagian kita dengan tetap memandang kepada Kristus. Pandanglah Kristus. Yesus itu sudah cukup bagi kita. Sebab Dia mengenal kita yang berbeban berat. Dia mengerti dan sudah merasakan segala hal yang mesti kita pikul sebagai hambanya. Jadi biarlah hidup pelayanan kita itu hanya didasari oleh kemenangan dari Yesus Kristus. Selalu ingatlah Bapak Ibu Saudara bahwa Sang Anak Allah yang Maha Kuasa itu memiliki kita. Dan kita memiliki Dia. Dan nantikanlah kedatangannya yang kedua kali itu dengan hidup setia, berpegang iman kepada Yesus. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Tuhan, lembutkanlah hati kami untuk bisa menerima firman ini. Biar kami bisa di dalam keseharian kami, pikiran kami, hati kami, langkah kami, itu bisa memuliakan nama Tuhan. Ajar kami Tuhan, dalam mengikuti Tuhan, Yesus sudah cukup bagi setiap kami. Kemenangan Kristus melawan maut, sehingga setiap kami yang percaya mendapatkan keselamatan yang kekal itu sudah cukup bagi kami. Dan itu ada anugerah yang besar bagi kami. Ajar kami juga Tuhan, untuk memiliki kerendahan hati, bahwa kemenangan Kristus, anugerah Tuhan itu sangat berharga dan mahal. Itu bukanlah suatu yang biasa atau kami bisa acuh tidak acuh untuk hal itu.
Kami mohon Roh Kudus-Mu untuk membantu kami, menolong kami, untuk bisa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.